Tampolometer di atas, checking, ready to switch on this afternoon. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya. Masih bersama saya, Gusti Ariandra. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Jadi itu di materi prakarya 49 itu di semester 1, itu adalah materi pembelajaran yang bagian keduanya. Nah, bagaimana tentang instalasi rumah tangga listrik rumah tangga ini? Yang bagian pertamanya adalah tentang sumber-sumber listrik, kemudian bagaimana dengan arus listrik, kemudian apa itu pembangkit listrik dan beberapa pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu mari kita lihat video berikut ini. Instalasi listrik rumah tangga. Di rumah kamu banyak sekali ada peralatan elektronik. Tahukah kamu kenapa alat-alat itu bisa hidup? Bukankah untuk hidup peralatan-peralatan itu memerlukan energi? Energi apakah itu? Tentu jawabannya adalah energi listrik. Apa itu listrik? Atau apa itu energi listrik? Pada bagian 1, pembahasan kita adalah tentang wawasan kelistrikan. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan oleh peralatan listrik yang tersimpan dalam arus listrik yang diukur dalam satuan ampere. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron. Fungsi dari arus listrik adalah untuk menyediakan energi untuk penerangan, menghidupkan peralatan listrik, membantu memudahkan manusia dalam pekerjaannya, sebagai sumber energi alternatif untuk bahan bakar, dan untuk hiburan. Arus listrik bisa dibedakan menjadi dua. Arus listrik searah atau direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Ilustrasinya bisa dilihat di samping. Selanjutnya adalah arus bolak-balik atau alternating current, arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar sebelah. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang menghasilkan listrik dan di mana listrik itu bisa diperoleh? Kita mulai pembahasan kita tentang pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Ada bermacam-macam pembangkit listrik yang kita kenal. PLTA memanfaatkan tekanan air untuk menggerakkan generator dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ilustrasi sederhananya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Aliran air dikondisikan untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya, turbin akan menggerakkan generator. Selanjutnya, bagaimana dengan cara kerja panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya? PLTS mengubah panasnya sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun menjadi energi listrik. Ilustrasi berikut ini menjelaskan bagaimana panel surya bekerja, menangkap sinar matahari, kemudian menyimpannya ke dalam
sebuah baterai dan mengalirkan menjadi aliran listrik. Metode lainnya dalam upaya menghasilkan energi listrik adalah dengan memanfaatkan gas. Gas merupakan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan minyak bumi sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator listrik. Selain itu, banyak jenis pembangkit listrik yang lain seperti tenaga angin yang mulai digunakan di berbagai negara. Indonesia adalah termasuk salah satunya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Last ampolometer di atas, checking, ready to switch on this afternoon. Oke, itu tadi sebuah video tentang pembelajaran materi prakarya di bagian 1 tentang pembangkit listrik, tentang arus listrik, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi berikutnya itu akan kita bahas mengenai bagaimana instalasi di dalam rumah tangga. Tapi itu akan kita hadirkan dalam video berikutnya setelah ini. Nah, untuk video ini kita akhiri dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.